Iya, Oh. gara-gara itu gue nyatet semua, akhirnya gue bisa tahu bahwa oh ternyata di dalam Bible gue tuh ada kesalahan. Waktu di atas kayu salib Yesus bilangnya Eli Eli lama sabatani. Allahku mengapa kau meninggalkan aku? Katanya satu. Terusnya begitu, silakan. Baik, kalau Bapak tidak mau mengoreksi, saya menanya. Yohanes 1 ayat 5 ayat 7 itu firman Allah bukan Pak? Silakan. Dari mana sih Al-Quran itu? Apakah ditulis oleh manusia atau bagaimana sih? Jadi gini, Nabi setelah menerima wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam dengan beberapa cara, beliau mendiktekan kepada para sahabatnya. Injil ya? Mau sebelum hijrah ya? Iya. Sebelum hijrah gue belajar ulang ceritanya. Oh, oke. Baca ulang lah ceritanya lah. Oke. Gara-garanya apa bisa tiba-tiba ke sono gitu loh? Gara-gara Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti dalam hati ya Allah. Aku bersaksi. Aku menerima. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul engkau. Pertanyaan mendasar yang sering diajukan oleh pencari kebenaran, baik dari kalangan non-Muslim maupun mereka yang pernah memeluk Islam murtadin, adalah siapa sebenarnya Yesus Isa? Apakah ia Tuhan? Ataukah hanya seorang utusan Tuhan? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya penting secara teologisis, tetapi juga berdampak besar pada pemahaman kita tentang Tuhan yang sejati. Artikel ini membahasnya dari sudut logika netral, merujuk pada Injil, sejarah Kristen awal, serta pendekatan rasional. Pertama, pernyataan Yesus dalam Injil, Tuhan atau Nabi. Dalam Injil, Yesus tidak pernah secara eksplisit menyatakan, "Aku adalah Tuhan." Justru, ia sering menunjukkan ketundukan kepada Tuhan dan memposisikan diri sebagai hamba atau utusan. Contoh, Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14:28. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yohanes 17:3. Kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, melainkan duta atau rasul dari Tuhan. Kedua, sejarah ajaran. Ketuhanan Yesus adalah produk konsili. Pandangan bahwa Yesus adalah Tuhan bukanlah ajaran asli para pengikut awal. Sejumlah poin penting dari sejarah. Jemaat Kristen awal seperti kaum Ebionit meyakini bahwa Yesus hanyalah Nabi. Doktrin Tritunggal baru resmi ditetapkan dalam Konsili Nisea tahun 325 M. Perselisihan teologisis antara pengikut Aries yang menolak ketuhanan Yesus dan gereja Romawi berujung pada pengaruh kekuasaan terhadap dogma. Fakta ini memperlihatkan bahwa ketuhanan Yesus adalah hasil konsensus politik dan doktrinal, bukan wahyu ilahi. Ketiga, logika ketuhanan. Apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Secara rasional, Tuhan didefinisikan sebagai tidak lahir dan tidak mati, tidak butuh makan dan tidur, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak bisa salah atau berubah. Jika Yesus mengalami lahir, lapar, tidur, berdoa, hingga mati di kayu salib menurut doktrin Kristen, maka jelas bahwa ia memiliki sifat makhluk. Ini bertentangan dengan definisi Tuhan yang sempurna dan tidak terbatas. Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu, maka Yesus adalah Tuhan. Waktu di atas kayu salib Yesus bilangnya Eli Eli lama sabatani. Allahku mengapa kau meninggalkan aku? Katanya satu. Yesus itu dibaptis ya? Kalau di Bible Yesus dibaptis. Baptis. Yang baptis ya? Yohanes Pembaptis. Yang Yohanes yang baptis ya? Nggak ada. Berarti Tuhan dibaptis ya? Iya, justru itulah. Saya pernah ngomong sama Pak Ustadz Menem Ali bahwa Yohanes Pembaptis itu punya mukjizat, bisa membaptis Tuhan gitu. Iya, makanya pertanyaannya. Kalau di dalam konteks, misalnya kita membaca Bible, ya, dengan kita tidak mempunyai dogma atau doktrin tertentu, kalau nggak punya doktrin tertentu, baca Bible, ini jelas Yesus Nabi, Yesus utusan, Manusia doang gitu. Cuman manusia gitu. Nggak ada di situ bahwa Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan, atau nggak ada yang ayat mengaku bahwa Yesus bersifat ilahi gitu, nggak ada. Kalau kita tidak punya dogma dan doktrin yang sudah ditanam gitu. Saya tidak merasa perlu mengoreksi karena yang saya maksudkan itu ayat 1, ayat Baik. 2, ayat 3 dan seterusnya begitu. Silakan. Baik, kalau Bapak tidak mau mengoreksi, saya menanya. Yohanes 1 ayat 5 ayat 7 itu firman Allah bukan Pak? Silakan. Bukan. Silakan. Nah, itu sudah kontradiksi lagi dengan pernyataan Bapak. Apa yang sudah masuk ke dalam sini itu adalah firman Allah. Makanya Sekarang itu Bapak bilang ada. bukan, saya belum bilang. Silakan Oke, Pak. oke.
Jadi itu sudah kontradiksi dengan pernyataan Bapak sendiri. Oke, perikop Bapak mau bilang bukan, silakan, nggak apa-apa. Giliran 1 Yohanes 5 ayat 7 Bapak berani bilang bukan, saya hargain Pak, itu bukan firman Allah. Ya. Berarti itu sudah kontradiksi dengan pernyataan Bapak sebelumnya, bahwa apa yang sudah masuk ke dalam Bible ini itu adalah firman Allah atau diilhami oleh Allah. Silakan Pak. Sekarang yang dimaksudkan dengan Alkitab itu yang mana? Ya, kita tidak punya Alkitab aslinya karena itu sudah hilang, dan manuskrip memang sudah mengandung kesalahan. Dan Dari mana sih Al-Quran itu? Apakah ditulis oleh manusia atau bagaimana sih? Jadi gini, Nabi setelah menerima wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam dengan beberapa cara, beliau mendiktekan kepada para sahabatnya. Sahabat yang menulis. Setelah ditulis dicek, bacanya benar nggak gitu dengan apa yang diterima gitu. Dicek dan di-recheck gitu. Jadi kalau bacanya benar sesuai dengan apa yang diterima, baru itu ditulis disimpan. Tetapi tulisan-tulisan itu pada zaman itu tidak langsung dikumpulkan menjadi satu buku seperti yang sekarang kita lihat gitu. Itu dulu memang disimpan oleh beberapa sahabat yang memang tidak satu rumah ya, terpencar-pencar. Baru pada waktu kira-kira hampir 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, pada masa sahabat Khalifah Abu Bakar, itu baru dikodifikasi pertama kali. Ya, kalau Bible itu namanya dikanonisasi, kalau Quran namanya dikodifikasi. Yang pertama kali pada zaman sahabat Abu Bakar dikodifikasi karena banyak penghafal Quran yang tewas dalam perang. Ya. Sekarang berarti maksud Bapak, kalau Yesus bilang kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Kalau ada orang bertobat, kemudian dia mati sebelum Yesus salib, orang itu masuk surga, masuk neraka. Kalau yang mengakui bahwa pengorbanan Yesus untuk... Dia nggak mengakui orang Yesus belum disalib. Dia kan... Yesus belum disalib, Pak. Maka sebelum Yesus disalib, Adam dan Hawa itu segala macam pun, sebelum Yesus disalib, mereka melihat ini, Mesias ini kan. Siapa? Yesus kan. Yang melihat Yesus Mesias siapa? Hubungannya apa dengan Yesus yang harus mati, Pak? Kan Yesus belum disalib, Pak. Yesus belum bilang sama orang itu bahwa dia akan disalib untuk menebus orang itu. Orang itu mendengar perkataan Yesus, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Berarti kalau orang itu bertobat sebelum Yesus disalib, orang itu akan masuk neraka atau masuk sorga? Gini, ini dalam konteks dosa awal itu akan... Nah, pertanyaan saya, orang itu yang bertobat mengikuti ajaran Yesus akan masuk sorga atau akan masuk neraka? Dengan logika yang lurus, makhluk tidak mungkin menjadi Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi makhluk. Keempat, Islam dan konsistensi tauhid. Islam memosisikan Yesus Isa Al-Masih dengan sangat mulia. Ia adalah nabi besar, dilahirkan tanpa ayah, membawa mukjizat, dan menyeru kepada penyembahan Tuhan yang esa. Namun, Islam menolak konsep bahwa Yesus adalah anak Tuhan, apalagi Tuhan itu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. QS Maryam 36. Pandangan ini lebih rasional dan konsisten dengan prinsip tauhid murni yang tidak berubah sepanjang sejarah kenabian. Injil ya? Mau sebelum hijrah ya? Iya. Sebelum hijrah gue belajar ulang ceritanya. Oh, oke. Baca ulang lah ceritanya lah. Oke, gara-garanya apa bisa tiba-tiba ke sono gitu loh? Gara-garanya gini, jadi waktu itu kan ada zaman-zamannya almarhum Syekh Hamid Didat, kalau pernah dengar. Ahmad Didat tahu, gurunya Zakir Naik. Zakir Naik. Nah, ya qadarullah ya, sudah ngeliat video itu. Gue sebagai orang Kristen nonton begituan, ya nggak bohong, panas dong. Berani amat gitu nih dai ngomongin Kristen gitu, ngomongin Bible. Akhirnya gue nonton keterusan sambil buka Bible. Oke. Gue udah familiar banget sama Bible gitu ya, urutannya segala macam ayat-ayatnya. Jadi begitu dia sebutin ayat, gue bukanya cepet gitu. Iya, sembari lihat. Jadi dulu gue catat di kayak kertas yang apa, yang bisa dilepas kuning. Oh, itu. yang kecil-kecil itu. Apa namanya kertas apa? Aduh, apa? Sticky note. Sticky note. Sticky note kok. Bukan post-it. Post-it. Nah, jadi meja kerja gue tuh penuh sama kertas post-it semua. Iya. Gara-gara itu gue nyatet semua, akhirnya gue bisa tahu bahwa oh ternyata di dalam Bible gue tuh ada kesalahan. Sepanjang sejarah manusia, pencarian terhadap Tuhan adalah pencarian yang paling agung. Banyak orang menempuh jalan panjang, melalui keraguan, tanya, bahkan pergolakan batin, untuk mendekat pada cahaya kebenaran yang hakiki. Dalam konteks keagamaan, salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan dan mendasar adalah, siapakah Yesus, Isa Al-Masih? Apakah ia Tuhan atau utusan Tuhan? Bagi mereka yang bukan Muslim dan mereka yang pernah memeluk Islam, namun meninggalkannya, murtadin, pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab secara jujur dan objektif. Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat mempengaruhi arah kehidupan spiritual seseorang.
Mari kita lihat dari 4 pendekatan besar: kitab suci, Injil, sejarah, logika, dan Islam. 1. Berdasarkan Injil, Yesus menyebut dirinya utusan bukan Tuhan. Dalam Injil yang beredar saat ini, kita menemukan banyak ucapan Yesus yang justru menunjukkan bahwa ia bukan Tuhan, melainkan hamba Tuhan, nabi, dan utusan. Contohnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 5:30. Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14:28. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yohanes 17:3. Tidak satu pun ayat yang berbunyi, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Bahkan ketika seseorang menyebut Yesus guru yang baik, ia menjawab, "Mengapa kau sebut aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah." Markus 11:18. Ini menunjukkan bahwa Yesus memisahkan dirinya dari sifat ilahi yang hanya layak bagi Tuhan. 2. Berdasarkan sejarah, ketuhanan Yesus adalah produk politik dan konsili gereja. Para peneliti sejarah agama menyatakan bahwa keyakinan Yesus sebagai Tuhan tidak diajarkan oleh murid-murid awal dan gereja mula-mula. Sekte-sekte Kristen awal seperti Ebionit dan Nasrani Yahudi masih meyakini Yesus sebagai nabi utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Pandangan bahwa Yesus adalah Tuhan baru secara resmi diterima setelah Konsili Nicea tahun 325 M yang disponsori oleh Kaisar Romawi Konstantinus. Konsili ini menolak pandangan Arius, seorang uskup yang menyatakan bahwa Yesus makhluk ciptaan, dan menetapkan dogma bahwa Yesus adalah Tuhan yang sehakikat dengan Allah. Dengan kata lain, doktrin ketuhanan Yesus bukan berasal dari Yesus sendiri, tetapi dari keputusan manusia yang terlibat dalam kekuasaan dan politik. Ketiga, berdasarkan logika, Tuhan tidak mungkin menjadi manusia. Secara rasional, Tuhan adalah zat yang maha sempurna, tidak bergantung pada apapun, tidak memiliki kebutuhan biologis, tidak terbatas ruang dan waktu, tidak mengalami perubahan, tidak bisa mati. Yesus, menurut Injil, lahir dari rahim Maryam, tumbuh dewasa, makan, tidur, takut, menangis, berdoa, bahkan wafat. Ini semua adalah sifat manusia biasa. Maka, sangat tidak logis menyebut Yesus sebagai Tuhan. Jika Tuhan bisa menjadi manusia dan mengalami penderitaan, maka Tuhan tidak lagi maha sempurna. Dan jika ada manusia yang memiliki sifat Tuhan, maka itu membuka peluang bagi makhluk lain untuk dianggap Tuhan pula. Keempat, berdasarkan Islam, Yesus adalah nabi mulia, bukan Tuhan. Islam memuliakan Yesus, Isa Al-Masih, sebagai salah satu nabi besar dari 5 rasul ulul azmi. Ia lahir dengan mukjizat tanpa ayah, berbicara saat masih bayi, menyembuhkan orang sakit, dan menghidupkan orang mati semuanya dengan izin Allah. Tapi Islam dengan tegas menolak konsep bahwa Yesus adalah Tuhan atau anak Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam, adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. QS An-Nisa 171. Dan dalam ayat lain, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. QS Maryam 36. Yesus sendiri dalam Islam menyatakan dirinya hamba Allah, bukan bagian dari Tuhan. Kebenaran tidak pernah menyesatkan orang yang jujur mencarinya. Islam tidak mengajarkan kebencian terhadap Yesus. Justru Islam mengembalikan posisi Yesus sebagaimana mestinya.
seorang nabi mulia yang mengajak kepada Allah yang esa. Bagi siapapun baik yang belum pernah mengenal Islam maupun yang pernah meninggalkannya, ketahuilah bahwa pintu kebenaran tidak pernah tertutup. Gunakan akal, gunakan hati, dan jangan takut untuk menguji keyakinan, karena kebenaran tidak perlu ditopang oleh dogma buta atau keturunan. Ia akan berdiri kokoh dengan hujah dan kejujuran. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. QS Ali Imran 85. Nah, yang menulis Injil Yohanes siapa, Pak? Nah, makanya saya tanya Pak Dondi. Pak Dondi tahu nggak? Sekarang kita lihat. Sekarang kalau menurut Pak Herman, iya. Kalau menurut Pak Herman, penulisnya Gospel Yohanes siapa, Pak? Apakah Yohanes Zebedeus atau bukan? Menurut saya adalah Yohanes Zebedeus, murid Tuhan Yesus dari yang 12 itu. Oke, dasar Bapak dari mana? Dasar saya mewarisi sejarah gereja. Sejarah gereja. Oke. Ya. Sekarang saya bukakan ini, Pak. Ini juga gereja, Pak. Jadi saya nggak pakai sumber Islam, Pak. Ya. Jadi menurut konferensi perwalian gereja, wali-wali gereja, mereka sendiri, bukti-bukti yang ada itu tidak mendukung bahwa penulis Gospel Yohanes adalah Yohanes anak Zebedeus, Pak, pada zaman itu. Karena kelompok gnostik pada zaman abad-abad pertama, kedua tuh memang sangat subur gitu. Terus yang ini lagi yang menarik lagi, dari mulai akhir abad pertama sampai sampai abad kedua, itu malah subur di daerah Mesir golongan Kristen yang disebut dengan Kristen Basilidean. Apa tuh kok? Kelompok Basilidean itu adalah kelompok Kristen yang tidak percaya bahwa yang disalib itu Yesus. Oh. Jadi mereka percayanya yang disalib itu adalah Simon orang Kirene yang memanggul salib Yesus dari Yerusalem ke Bukit Golgota. Iya kan Yesus nggak kuat ya, dibantuin kan. Dan itu kan adanya cuma di kitab Yohanes, cerita Simon orang Kirene itu. Setelah disuruh sama tentara Romawi untuk manggul sampai ke sana, orang-orang Basilidean ini percaya bahwa yang disalib itu ternyata adalah Simon. Pertanyaan mendasar yang sering diajukan oleh pencari kebenaran, baik dari kalangan non-Muslim maupun mereka yang pernah memeluk Islam murtadin, adalah siapa sebenarnya Yesus Isa? Apakah ia Tuhan? Ataukah hanya seorang utusan Tuhan? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya penting secara teologisis, tetapi juga berdampak besar pada pemahaman kita tentang Tuhan yang sejati. Artikel ini membahasnya dari sudut logika netral, merujuk pada Injil, sejarah Kristen awal, serta pendekatan rasional. Pertama, pernyataan Yesus dalam Injil, Tuhan atau Nabi. Dalam Injil, Yesus tidak pernah secara eksplisit menyatakan, "Aku adalah Tuhan." Justru, ia sering menunjukkan ketundukan kepada Tuhan dan memposisikan diri sebagai hamba atau utusan. Contoh, Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14:28. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yohanes 17:3. Kalimat-kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, melainkan duta atau rasul dari Tuhan. Kedua, sejarah ajaran. Ketuhanan Yesus adalah produk konsili. Pandangan bahwa Yesus adalah Tuhan bukanlah ajaran asli para pengikut awal. Sejumlah poin penting dari sejarah. Jemaat Kristen awal seperti kaum Ebionit meyakini bahwa Yesus hanyalah Nabi. Doktrin Tritunggal baru resmi ditetapkan dalam Konsili Nisea tahun 325 M. Perselisihan teologisis antara pengikut Aries yang menolak ketuhanan Yesus dan gereja Romawi berujung pada pengaruh kekuasaan terhadap dogma. Fakta ini memperlihatkan bahwa ketuhanan Yesus adalah hasil konsensus politik dan doktrinal, bukan wahyu ilahi. Ketiga, logika ketuhanan. Apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Secara rasional, Tuhan didefinisikan sebagai tidak lahir dan tidak mati, tidak butuh makan dan tidur, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak bisa salah atau berubah. Jika Yesus mengalami lahir, lapar, tidur, berdoa, hingga mati di kayu salib menurut doktrin Kristen, maka jelas bahwa ia memiliki sifat makhluk. Ini bertentangan dengan definisi Tuhan yang sempurna dan tidak terbatas. Dengan logika yang lurus, makhluk tidak mungkin menjadi Tuhan, dan Tuhan tidak mungkin berubah menjadi makhluk. Keempat, Islam dan konsistensi tauhid. Islam memosisikan Yesus Isa Al-Masih dengan sangat mulia. Ia adalah Nabi besar, dilahirkan tanpa ayah, membawa mukjizat, dan menyeru kepada penyembahan Tuhan yang esa. Namun, Islam menolak konsep bahwa Yesus adalah anak Tuhan, apalagi Tuhan itu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia.
Ini adalah jalan yang lurus. QS Maryam, 36. Pandangan ini lebih rasional dan konsisten dengan prinsip tauhid murni yang tidak berubah sepanjang sejarah kenabian. Sepanjang sejarah manusia, pencarian terhadap Tuhan adalah pencarian yang paling agung. Banyak orang menempuh jalan panjang, melalui keraguan, tanya, bahkan pergolakan batin, untuk mendekat pada cahaya kebenaran yang hakiki. Dalam konteks keagamaan, salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan dan mendasar adalah, siapakah Yesus, Isa Al-Masih? Apakah ia Tuhan atau utusan Tuhan? Bagi mereka yang bukan Muslim dan mereka yang pernah memeluk Islam, namun meninggalkannya, murtadin, pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab secara jujur dan objektif. Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat mempengaruhi arah kehidupan spiritual seseorang. Mari kita lihat dari 4 pendekatan besar: Kitab Suci, Injil, Sejarah, Logika, dan Islam. 1. Berdasarkan Injil, Yesus menyebut dirinya utusan bukan Tuhan. Dalam Injil yang beredar saat ini, kita menemukan banyak ucapan Yesus yang justru menunjukkan bahwa ia bukan Tuhan, melainkan hamba Tuhan, nabi, dan utusan. Contohnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 5:30. Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14:28. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yohanes 17:3. Tidak satu pun ayat yang berbunyi, Akulah Tuhan, sembahlah aku. Bahkan ketika seseorang menyebut Yesus guru yang baik, ia menjawab, mengapa kau sebut aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah. Markus 11:18. Ini menunjukkan bahwa Yesus memisahkan dirinya dari sifat ilahi yang hanya layak bagi Tuhan. 2. Berdasarkan sejarah, ketuhanan Yesus adalah produk politik dan konsili gereja. Para peneliti sejarah agama menyatakan bahwa keyakinan Yesus sebagai Tuhan tidak diajarkan oleh murid-murid awal dan gereja mula-mula. Sekte-sekte Kristen awal seperti Ebionit dan Nasrani Yahudi masih meyakini Yesus sebagai nabi utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Pandangan bahwa Yesus adalah Tuhan baru secara resmi diterima setelah Konsili Nicea tahun 325 M yang disponsori oleh Kaisar Romawi Konstantinus. Konsili ini menolak pandangan Arius, seorang uskup yang menyatakan bahwa Yesus makhluk ciptaan, dan menetapkan dogma bahwa Yesus adalah Tuhan yang sehakikat dengan Allah. Dengan kata lain, doktrin ketuhanan Yesus bukan berasal dari Yesus sendiri, tetapi dari keputusan manusia yang terlibat dalam kekuasaan dan politik. Ketiga, berdasarkan logika, Tuhan tidak mungkin menjadi manusia. Secara rasional, Tuhan adalah zat yang maha sempurna, tidak bergantung pada apapun, tidak memiliki kebutuhan biologis, tidak terbatas ruang dan waktu, tidak mengalami perubahan, tidak bisa mati. Yesus, menurut Injil, lahir dari rahim Maryam, tumbuh dewasa, makan, tidur, takut, menangis, berdoa, bahkan wafat. Ini semua adalah sifat manusia biasa. Maka sangat tidak logis menyebut Yesus sebagai Tuhan. Jika Tuhan bisa menjadi manusia dan mengalami penderitaan, maka Tuhan tidak lagi maha sempurna. Dan jika ada manusia yang memiliki sifat Tuhan, maka itu membuka peluang bagi makhluk lain untuk dianggap Tuhan pula. Keempat, berdasarkan Islam, Yesus adalah nabi mulia, bukan Tuhan. Islam memuliakan Yesus, Isa Al-Masih, sebagai salah satu nabi besar dari 5 rasul, ulul azmi. Ia lahir dengan mukjizat tanpa ayah, berbicara saat masih bayi, menyembuhkan orang sakit, dan menghidupkan orang mati, semuanya dengan izin Allah. Tapi Islam dengan tegas menolak konsep bahwa Yesus adalah Tuhan atau anak Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam, adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah, dan rasul-rasul Naya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. QS An-Nisa 171. Dan dalam ayat lain, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. QS Maryam 36. Yesus sendiri dalam Islam menyatakan dirinya hamba Allah, bukan bagian dari Tuhan. Kebenaran tidak pernah menyesatkan orang yang jujur mencarinya. Islam tidak mengajarkan kebencian terhadap Yesus. Justru Islam mengembalikan posisi Yesus sebagaimana mestinya.
seorang nabi mulia yang mengajak kepada Allah yang esa. Bagi siapapun baik yang belum pernah mengenal Islam maupun yang pernah meninggalkannya, ketahuilah bahwa pintu kebenaran tidak pernah tertutup. Gunakan akal, gunakan hati, dan jangan takut untuk menguji keyakinan, karena kebenaran tidak perlu ditopang oleh dogma buta atau keturunan. Ia akan berdiri kokoh dengan hujah dan kejujuran. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. QS Ali Imran 85. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti dalam hati, ya Allah, aku bersaksi, aku menerima tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Engkau.